Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO, Jumat 11 April 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kehidupan dan segala berkat rohani yang Kau berikan bagi kami saat ini. Semua itu karena kemurahan hati-Mu yang telah mengasihi kami sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dan menerima sabda-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sabda-Mu, sehingga kami tahu kehendak-Mu yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, adapun topik renungan kita hari ini yaitu umat yang mengarahkan diri pada Kristus. Nas bacaan kita terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan untuk mendalami teks bacaan kita. Yang pertama, apa yang dimaksud Paulus dengan mengejarnya dalam ayat ini? Jawabannya, Paulus berbicara tentang mengejar dalam arti tujuan rohani, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan menerima janji keselamatan sepenuhnya. Hal ini mencerminkan proses pertumbuhan rohani yang terus-menerus, bukan hasil yang instan. Paulus tidak menganggap dirinya sudah sempurna, tetapi ia menunjukkan komitmen untuk terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Ini mengajarkan kita bahwa iman adalah proses aktif yang membutuhkan dedikasi dan ketekunan. 2. Bagaimana cara kita sebagai umat Kristen memastikan bahwa fokus kita tetap pada Kristus di tengah godaan dunia? Jawabannya, cara yang kita akan lakukan adalah dengan membangun kebiasaan rohani yang kuat. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan sesama orang yang percaya, dan terus memohon pimpinan Roh Kudus. Kita dapat menjaga hati tetap pada Kristus. Selain itu, kita juga diajak untuk menyerahkan beban kepadanya dan percaya pada kuasanya yang bekerja dalam segala aspek kehidupan. Kita sering melihat kegagalan atau kelemahan dalam perjalanan iman kita, tetapi kelemahan dan ketidaksempurnaan kita bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan. Saudara-saudara, kita seringkali merasa bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk, tanda kutip, mencapai sesuatu, baik itu kesuksesan, pengakuan, atau penerimaan. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai umat Kristen adalah tentang bagaimana kita membiarkan Kristus menjadi pusat dan arah utama hidup kita. Kristus telah menangkap kita dengan kasih yang tidak bersyarat, dan perjalanan iman kita adalah respons
terhadap kasih itu. Paulus menggambarkan perjalanan imannya sebagai perlombaan yang belum selesai, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan menerima janji keselamatan sepenuhnya. Ia sadar bahwa kesempurnaan belum dicapai, tetapi ia terus berusaha mengejar panggilan Kristus dengan tekad penuh. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa iman adalah perjalanan yang membutuhkan ketekunan, kerendahan hati, dan fokus pada Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tantangan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari panggilan yang Kristus berikan. Godaan duniawi, rasa lelah, atau kegagalan di masa lalu seringkali menggoyahkan semangat kita. Namun, seperti Paulus, kita dipanggil untuk tidak berhenti dan meninggalkan Kristus. Menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup berarti kita terus memperbaharui komitmen kita setiap hari untuk hidup dalam kehendak-Nya, meskipun jalan yang kita tempuh penuh tantangan. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran pada Kristus, kita menemukan kekuatan baru dari Roh-Nya. Bahkan dalam kelemahan, Allah turut bekerja. Allah memberi kekuatan untuk maju. Allah memberi pengampunan untuk masa lalu. Allah memberi harapan untuk masa depan. Dengan fokus ini, hidup kita terus berkarya menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa Kristus. Saudara-saudara, hari ini mari kita renungkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama hidup kita. Apakah ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari Kristus? Jika tujuan hidup kita bukan kehidupan surgawi dan ada yang mengalihkan perhatian kita dari Kristus, mari dengan rendah hati kita minta Roh Kudus untuk mengarahkan kembali hati kita pada kehendak-Nya. Mari kita tekun dalam perlombaan iman, sebab Kristus yang memanggil dan menopang kita, dan Ia juga yang memberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan kiranya tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan pagi hari ini, agar kami dapat mengerjakannya, dan semua itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami juga, gereja-Mu, GKO secara sinodal dari tanah Papua sampai Purbatua. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami para hamba-Hamba-Mu di dalam melayani umat-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita semua. Amin. Bagikanlah renungan firman Tuhan ini kepada banyak orang, agar mereka pun diberkati Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita.